saya Daru dan Rehan. Hari ini hari Minggu. Kita mau berkunjung ke tempatnya salah satu public figure yang kebetulan suka banget dengan Oscar BMX. Yaitu kita mau ke rumahnya Kang Arman. Yuk kita lihat seperti apa keseruannya. Taraka Garage iOS BMX ketemu dengan Kang Arman Maulana. Kita sudah mau sampai nih di rumahnya Kang Arman. Kita lagi cari-cari dulu. Mana ya? Yang kayu. Nah, ini dia. Ada suara juga, Pak. Ada BMX juga. Nah, alhamdulillah nyampe. Yuk, kita mobil yuk. Assalamualaikum. Kang Arman ini ada? Oh iya. Nah, Kang Arman ini ada. Yuk. Nah, ini kita nyampe rumahnya Kang Arman. Di depannya ada Dyno VFR 24. Yuk, kita masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar apa? Baik. Akhirnya ketemu setelah lima purnama ketemu juga dengan rocker kita Di Kang Arman. ada ininya pagar bagusnya. Ada pagar bagus. Pagar bagusnya keren banget. Pagar bagusnya sama kayak orang Indonesia. Nah, Kang Arman, kita udah janji nih mau ke tempat Kang Arman, kita membawa BMX reliknya Kang Arman. Kangen nggak? Kangen ada sedikit kangen. Paling nggak kan dibangun bareng. Nah, Saya turunin dulu ya. ayo, Oke. silakan. Yuk, kita turunin yuk. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih Kang. Pertama, terima kasih banget. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol, saut-sautan, akhirnya bisa ketemu di jadwalnya sangat sibuk. Jadi, saya rasa se-Indonesia nggak mungkin nggak kenal sama Kang Arman. Karena Amin. Iya. Saya juga ngefans. Terutama setelah lagu Terbang itu. Buat saya ini orang vokalisnya unik banget ya, gayanya unik, cara ngebandnya unik, terus instrumen bandnya juga keren gitu. Iya. Jadi wah ini keren banget nih gitu, Terbang gitu, ngikutin, terus apalagi pas pandemi ada lagunya Cowboy Junior tuh, Ya. yang nyanyi di atas kasur, itu buat saya jenius banget tuh. Mulai dari konsepnya, terus tiba-tiba lagu Cowboy Junior dinyanyikan sama Kang Arman, mungkin wah iya keren banget gitu. Idenya buat gue sih jenius gitu ya, keren gitu. Terus dan kayaknya salah satu yang bisa jadi benchmarking, Kang Arman ini rocker tapi soleh banget. Amin. Jadi kalau melihat di sosmednya tuh senang aja gitu Kang, ngingetin orang buat yuk Jumatan dan segala macam. Terus sekarang ada nasihat-nasihat. Terus yang keren lagi kayak satu-satunya rocker yang azan di TV. Iya, itu buat saya prestasinya prestasi akhirat tuh Kang. Amin. Keren. Dan akhirnya sekarang bisa ketemu di dunia BMX. Oke, kita bicara tentang BMX nih Kang. Boleh. Bakal panjang nih. saya nanya dulu nih, Kang Arman tuh sebenarnya saya ngeliat passion di BMX-nya gokil gitu ya. Perjalanannya nggak umum gitu, buat saya sih gila gitu ya. Terus sebenarnya sejak kapan sih kamu mulai suka BMX sih, zaman SD atau gimana? Iya, pokoknya pas BMX tren aja lah, tren di dunia lah gitu ya. Di 80-an tren di dunia ya termasuk ya, tapi kan beda kalau sekarang mah anak-anak sekarang mah gampang, tinggal misalnya ada yang tren tinggal browsing aja gitu Ya, kan. Jadi betul. mau beli di mana, apa ini siapa yang menyiptainnya duluan pertama siapa udah gampang lah gitu Ya. sekarang. Nah kalau dulu kan apalagi Indonesia bukan negara maju gitu kan, istilahnya bukan kita bukan Jepang atau Korea gitu kan.
Nah Indonesia pasti agak telat kan, semuanya tuh pasti akan agak Iya. telat gitu beritanya. Mungkin di Amerika BMX saat itu 82, 83, 84 itu lagi kejaya-jayanya lah gitu ya. Di sini kan paling baru nyampe ya, di 84 juga mungkin udah nyampe tapi Iya. ya baru dikit-dikit lah Iya, gitu. iya, iya, betul. Jadi ya saat itu, pada saat udah mendengar gosip bahwa BMX adalah sepeda untuk cowok saat itu gitu kan. Iya kan? Banyak kalau kayak itu cowok banget, yoi. Udah. Dan saat itu juga langsung dibombardir BMX masuk, walaupun di Indonesia yang gua tahu di Bandung, yang gua tahu, gua nggak tahu di Jakarta karena gua Jakarta kan baru tahun 90. Jadi kecil di Bandung ya? Bandung dari lahir. Itu yang gua tahu di Bandung tuh nggak ada buat apa made in Japan sama USA itu nggak ada, nggak ada. Iya. Yang banyak anehnya malah Inggris rally Ya. sama Taiwan. Kalau Taiwan Ya. udah pastilah gitu Ya, ya. ya. Cina, Taiwan itu udah pastilah gitu ya. Dan satu lagi buatan Indonesia, Surabaya yang Ya, gue tahu dulu. betul. Batangnya tuh apa, frame-nya tuh Betul. Surabaya. Ya, Nah, Surabaya. itu kan murah banget tuh, Ya. beda ya. Ya. Dulu di Bandung tuh toko yang banyak, toko sepeda yang jual BMX banyak, tapi yang paling keren pokoknya yang ada sepeda paling mahal lah gitu, yang keluaran Taiwan, tapi Taiwan juga yang paling bagus Ya. misalnya gitu ya. Gue kira itu Sinar Bangka namanya. Ya, veteran ya? Ya. Gue nggak tahu Sinar Bangka dulu apakah dia juga masukin yang Jepang. Tapi kalau Amerika setahu gue nggak ada, Nggak gitu. ada ya. Gue nggak. Tapi yang Jepang mungkin aja ada yang Jepang. Tapi mungkin paling juga dia masukin satu, karena mungkin zaman dulu kan susah masukinnya ke sini. Ya. Nah jadi dari situlah gue, wah gitu. Gue sebagai anak cowok pengen sepeda yang ngetren lah gitu ya. Iya. Zaman itu kan ada sepeda kumbang, ada sepeda yang Iya, itu yang apa, yang ada sepeda gini, ada yang rainbow. Iya, itu Velo sebenarnya Rider apa? itu. Ya, dibilangnya Flame Rainbow. Ya, Play Rainbow ya, Iya, itu yang gitu iya, kan. betul. Tapi kan pada saat BMX keluar tuh, wah Oh, keren gitu iya. ya. Kalau nggak punya nggak gaul gitu kan. Nah akhirnya Betul, gue betul. gimana ya caranya, karena saya dari keluarga yang bukan keluarga yang berada, Iya, iya. keluarga yang sederhana aja gitu. Iya. Gue pengen gaul, pengen sepeda, gimana caranya gitu. Akhirnya setiap ibu ngasih jajan, almarhumah ibu ngasih jajan tuh gue kumpulin, gue tabung sambil oke. melihat ngacai gitu, melihat yang orang pakai diamond bag. Oh, iya. Setahu gua diamond bag yang di Sinar Bangka juga itu Taiwan Taiwan, punya, iya, gitu betul. lah, ya. Wah tapi gua, wah diamond bag itu, lihat diamond bag tuh, aduh gitu ya. Iya. Terus lihat ada juga sih GT, tapi ya GT-nya juga GT-an juga, Iya, yang, iya, iya. yang USA gitu kan. Wah tapi itu aja, setahu gua tuh ya dulu, kalau nggak salah, boleh silakan koreksi gitu ya kalau salah. Dulu aja tuh udah 400.000. Iya, iya. 400.000 Iya. tahun 80 Iya, iya. kan, wah berapa Iya, gitu iya, jutaan iya, kalau iya, sekarang iya. gitu. Aduh, kamu gimana ini belinya gitu. Akhirnya gue nyambung, kebelilah batang Surabaya, Oh, oke. frame Surabaya. Ingat nggak apa? Wah nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya Full back tapi. enggak. Oh, Gimana frame. caranya orang saya Oke. punya duit aja dikit kan harus nabung dulu. Oke. Jadi beli frame dulu, Frame. nabung lagi, Alright. dapat mana nih yang harganya nabungan gua dapat apa? Oh ternyata dapat fork, dapat garpu. Oke, gua beli garpu dulu. Nabung lagi, gua bisa dapat ini Iya, iya. gitu. Jadi bener-bener gua nabung sampai akhirnya jadi BMX oke. itu. Kebetulan kakak gua dua-duanya yang cowok tuh kan seni rupa ITB, SR. Jadi pada saat udah jadi tuh dicetin. Oke. Yang Jadi kakak habis lah ya. gua juga senang untuk melatih dia di kuliahan. Iya, 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 iya. Gue juga Oh, seneng, akhirnya oke. BMX gue keren gitu, ininya apa catnya gitu. Iya. Ya udah, akhirnya itulah gue ya, pertama kali gue punya BMX tuh, pertama dan terakhir Oh gitu. punya BMX tuh ya batang frame-nya tuh frame Surabaya gitu. Tapi kalau merek gua udah nggak tahu dulu. SD berarti itu. SD ya. SD. Oke. Ya udah akhirnya nah kebetulan jadi gue memang benar-benar mencintai BMX. Kebetulan di daerah deket saya itu, dekat rumah itu ada Blazer dulu. Dulu BMX namanya Blazer, itu paling terbesar tuh. Oh iya. Ada gede di daerah Buatu. Belum nemu tuh. Blazer. Oke. Tapi pendirinya udah meninggal, si AA, sebenarnya Oh. kita AA itu udah meninggal, udah almarhum. Itu gede banget. Jadi Blazer tuh dulu si catnya tuh kuning merah. Jadi ya pokoknya kuning merah, terserah, ininya bisa kuning, ininya merah gitu. Pokoknya gengnya kuning merah aja gitu sampai dan akhirnya BMX gua yang Dibikin dicat, gitu. dicat Oke. yang sama kakak gua itu udah jadi dicat kuning merah. Iya. Karena Blazer kan itu. Nah,
Nah pas masuk Blazer itulah, wah mun kata bahasa Sundanya mah, bahasa Perancisnya mah Jarambah ya. Jarambah tuh jauh gitu. Oh, Jadi oke. setiap weekend Bandung, Tasik, Bandung, Garut, Bandung gitu. Jadi makin cinta lah gua terhadap Ikutan tuh, sempet ikutan. Iya. Edan. Iya. Jadi makinlah cinta gitu gua Wow. terhadap BMX. Itu berangkat pagi pulang. Bisa pulangnya besok, jadi di Sabtu kan, Wih. misalnya Sabtu pulang sekolah kan jam 12, nah itu tuh jam 1 udah ngumpul, cabut kemana gitu, jadi tidur di mana aja, pulang baru Minggu gitu, kayak gitu. Ya namanya juga cowok ya. Iya, suka ketemu nggak sama teman-teman itu? Opin salah satunya. Oh gitu. Opin salah itu Blazer juga gitu. Ada si Oo. Opin, mantap Opin. Makanya saya tapi waktu Opin di Blazer tuh saya cuma kenal gitu doang. Oh, gitu. Nah, ternyata SMA kan Satu gitu kan. Jadi kelas. makin satu kelas, dia makin deket. Waktu di Blazer cuma gitu. Karena kan banyak tuh. banget. Jadi nggak ya kan kadang-kadang waktu kecil mah malu-malu ya. Mau kena ya mau Iya. gitu doang aja Iya. gitu. Terus ya Opin ya itulah dari situ makin mencintai. Tapi paling mentok tuh dulu ya gue yang punya batang tuh ya frame-nya frame Surabaya itu. Oke. Keren. Jadi Sejarahnya gitu. jadi nggak heran nih. Memang gua pemakai, iya, memang gua pemakai Jadi- dan pengguna, Benar. pengguna dan pemuja. Iya, jadi nggak heran Kang Arman ngebangun BMX tuh beli ininya, masang sendiri. Ternyata dari kecil udah kayak gitu. Ya, gitu. Karena kalau tapi orang- kalau pas yang udah jadi sekarang mah Tito yang masang. Gua udah gak ada waktu juga Nggak ada gitu. waktu. Ayo dimakai browsing juga. Kalau berburunya ya, Iya. berburunya saya berburu terus kadang-kadang pas udah dapat ini, gua baru call Tito atau ini bener nggak gitu. Coba gue cek gitu. Oke, bener. Oke, datengin kayak gitu. Iya ya, pokoknya keren lah, nggak salah gaul nih sama Kang Tito sama Kang Opin. Dua-duanya emang freak banget kan buat Ya, apa segala ya. bisa diskusi. Wow, keren. Terus BMX-nya sekarang kemana tuh Kang? Yang mana? Yang Oh, Surabaya itu. tahu lah itu. SMP udah nggak main ya berarti ya? SMP masih ada nggak ya? Tadi lupa. Kayaknya sih mungkin kelas 1-an masih ada. Iya begitu. Cuman udah pas lupa kelas ya. 2, kelas 3 tuh udah nggak ada. Udah Nah, justru beranjak gua tuh dewasa tuh. anehnya tuh gua tuh waktu SMA kelas 2 deh kalau nggak salah. Gak tau tiba-tiba jadi kayak nostalgia. Kok pengen beli nostalgia. Nah, gue beli tuh BMX, nah itu lupa tuh mereknya apa. Pokoknya gue beli BMX udah whole, udah jadi. Nggak satu-satuan lagi. Udah jadi, pokoknya ada gitu. Nah, gue beli. Kan rumah gue di Bawah Batu. Gue SMA 5 kan beli itu. Iya. Pakai sepeda. Oh ya? Iya. Udah SMA. Bener-bener BMX bandit banget. Gokil. Sendiri tuh. Sendiri. Edan. Ini bener-bener bolak-balik terus ya. Itu lumayan jauh loh tuh dari Buah Batu ke Belitung tuh lumayan jauh. Lumayan, kalau dari Lumayan, Jakarta tinggal lurus mentok terus belok kanan gitu kan. Pondok Indah kemudian dari sini ke mana ya? Kalau dari Pondok Indah ke Batu Blok M kali ya? Blok M lah. Blok M lah. Lumayan. Ya untuk Oh, itu orang lain pakai motor, teman-teman gua Iya, tuh iya, pakai iya. mobil. Oke, Nah, itu keren. Opin sama Wiwi tuh udah bugs tuh kalau nggak salah. Oh, Udah ya? mulai Oh, terbentuk gitu. bugs tuh Bugs, karena oke. mereka udah pakai PW. Gua pakai BMX. Tapi ya itu BMX Keren, itu juga keren. akhirnya cuma setahun kalau nggak salah udah gua kalau nggak salah gua kasih kalau itu gua kasihin ke saudara gua yang ya anak kecil lah Iya, yang iya. membutuhkan ya dikasihin. Udah hilang lagi di situ ya terakhir pandemi. Berarti SMA udah mulai sibuk ngeband ya? Oh iya kalau itu. Di SMA start baru band. Itu BMX di situ bukan. Jadi gini, bedanya waktu SD, gua kan bener-bener masuk klub, Yo, terus wah berdiskusi lah dengan teman-teman kayak Iya, lu sama gua iya, gitu sekarang. Nah kalau SMA tuh bener-bener si BMX itu digunakan hanya untuk transportasi gitu maksud gue, gitu. Tapi keren ya. Maksudnya kan nggak semua orang punya jiwa kayak gitu kan? Ya karena memang gue seneng olahraga. Oh gitu. Gue emang olahraga, gue semua olahraga disikat sama gue, basket, voli, berenang, semuanya gue sikat gitu. Termasuk ya BMX senang. Pantesan kelihatan umurnya stuck di 21 nih. Nah terus begitu pandemi, terus tiba-tiba heboh tuh, mulai Kang Arman terus bikin YouTube dengan relik ini gitu ya. Nah terus abis itu ternyata berlanjut kan? Banget. Berlanjut banget. Sekarang udah mungkin udah 7, 8, 9, udah 7 ya. Kalau sama ini dan apa? Ini delapan, iya. Karena ini lepas aja ke Daru ya 7 jadi. Iya, jadi perjalanannya gimana tuh Kang? Maksudnya saya ngikutin gitu ya.
Jadi zaman dulu kan kita tidak ada internet. Ya. Kita zaman dulu saya aja nih, Hmm. saya aja akhirnya harus minjem ke rumah teman hanya buat ngeliat majalah. Ya benar. Majalah benar, BMX benar. Action, BMX Cross, freestyling gitu. Itu yang iklannya wah gila gokil, ada Redline, ada Wah. Gigi, wah gitu Itu udah bilangin. impian banget tuh. Wah, nah terus ngelihat perjalanannya Kang Arman dan Kang Oskul BMX tuh seolah-olah semua impian kita zaman kecil yang ada di majalah itu diwujudkan apa gimana tuh Bang? Iya. Iya bener. Ya, jadi pas pandemi itu yang karena kita pas pandemi ya. Iya. Tiba-tiba di pandemi itu kayak kita harus diem di rumah. Untungnya udah canggih, udah zaman ya. internet. Lu kebayang nggak kalau bisa pandemi tahun 80-an, Oh, wah, iya. udah itu mati kutu deh, udah kebayang gitu kan. Iya. Nah, untungnya pada saat itu tiba-tiba karena mungkin gua ini kok gua pengen olahraga kan keluar juga Iya. gimana Iya, gitu kan zaman jadi itu kan, omongan. gitu kan. Nah akhirnya nggak tahu tiba-tiba ke-remind lagi masalah BMX. Nah akhirnya gue cari tiba-tiba ngelewat si Desta gitu di Instagram gua. Oke. Si Desta pakai BMX. Jadi gue telepon Desta, Des, lu dapet dari mana? Ada kok yang jualan-jualan BMX nih orangnya ini. Iya. Pokoknya jodohnya tuh ke dia aja. Dia. Oke. Jodohnya ke dia. Tapi ternyata kan ya seperti yang lu lihat Ya di YouTube tuh, channel seru gua. ya. Si velgnya tuh satu ternyata dicet. Ya. Ya karena memang gua udah berapa puluh kali ya, 10 tahun ya. Ya. Berapa puluh tahun tidak bermain ini Di jadi BMX ya. istilahnya ketajaman Iya, gua iya. untuk melihat sebuah barang BMX itu udah lupa Iya, lah, lupa. udah Iya, karat iya. gitu. Nah ternyata pas gua lagi bersih loh kok ini velgnya dicet. Iya. Sebetulnya sih is okay Is okay. lah, nggak apa-apa. Cuma maksudnya tuh ya kenapa nggak jujur aja? Ya. Udah akhirnya dari situlah gue mungkin si Opin lihat YouTube, bukan kok mungkin Opin lihat YouTube channel gua, Wiwit lihat channel YouTube gua, terus dia bilang kenapa ya BMX lu? Ya diceritain gini Iya. gitu. Lu mah kenapa nggak ke gua tuh? Loh, lu masih main gitu kan? Gua kira Opin karena gua lihat tuh Opin di situ lagi main Brompton, Brompton naik-naiknya. Iya, betul. Masih gua sama situ. Wah, ya udah, akhirnya bikinlah grup WhatsApp. Ya, oke. Nah, apalagi pada saat pandemi, istilahnya nggak ada kerjaan lagi deh. Iya. Akhirnya udahlah ngobrol ngalih dulu mengenai Iya. BMX. Iya. Ya akhirnya sok atuh kata si Tito Wah, tuh. Lu gokil. mau bikin? Mau banget. Hmm. Ya, alhamdulillahnya sekarang gua udah istilahnya udah punya uang untuk bisa beli Ya. lah gitu. Ya ayo, tapi harus sabar kata Tito Ya, karena betul. kalau memang lu mau sepeda BMX yang apa yang impian lu dan istilahnya tuh partnya tuh semua bener secara period korek gitu ya. period, Oke. secara Ya, apalah ya, segalanya memang harus sabar. santai Iya, sabar. sabar ya. Karena menurut itu sebetulnya lu kata Opin rada telat sebetulnya, udah rada telat. Dan harganya juga kan udah lumayan naik tuh di pandemi itu. Iya, pandemi. Ya nggak apa-apa, ayo ya udahlah. Pada saat pandemi itu kan kita akhirnya banyak waktu untuk bisa browsing. Ya itu yang browsing gue, Tito, Opin, ya sama Wiwit saling itu aja, saling di grup WhatsApp tuh saling ini ada. Tambah cepet. Akhirnya nggak kerasa bisa ngumpulin sebetulnya 7 sama ini. Tapi kan ini dilepas jadi 6. Nah ternyata pada saat mengumpulkan kan kadang-kadang gini, misalnya mau ngebangun yang mana ya, yang misalnya yang street beat walaupun gua ngambil dari Inggris sepeda, tapi kan ada beberapa part yang kurang matching lah gitu ya. Nah akhirnya kan nyari, nyari, tapi sebetulnya part yang di street beat itu udah bagus. Iya, udah bagus. Cuman kurang matching aja gitu. Kayaknya ini lebih bagus di TA deh, gitu misalnya gitu ya, di Skyway TA gitu misalnya gitu. Nah pada saat misalnya bangun TA, misalnya gue beli apanya dulu, tapi ternyata keluar barang yang lebih cocok atau lebih bagus lah kalau ditaruh di situ. Nah kan gue kan beli. Ternyata setelah gue bangun 7 sama ini, itu sisa part itu bisa dibikin satu sepeda. Gitu. Tito mau bilang, man lebar kenapa? Sayang ini sebenarnya tinggal lu beli ini aja. Jadi, ya gue bilang kan karena gue juga kan nggak beli. Oh ya masa sih? Gue inventaris deh kata Tito. Nih, ini ada nih. Tinggal beli ini doang. Serius? Ya udah. Jadilah
Pro Styler Redline. Wah, Redline Pro Styler. iya, iya. Akhirnya semuanya match. Match, Yang oke. TA, yang Pro Styler, yang Redline, yang semuanya match gitu Iya. partnya itu Iya. semuanya Match, match ya. gitu. Iya, orang Indonesia itu zaman dulu ya, yang paling pengen tuh cuma dua, Relic sama GT. Iya. Karena di toko-toko Relic kan Cuma masuk itu masuk tuh. authorized dealer, Iya. jadi nggak mungkin ada palsunya ada, tapi kebanyakan asli lah Relic. Jadi udah kerusuhan datangnya sama GT-GT yang Taiwan itu. Iya. Saya ngeliat itu udah keren banget gitu ya. Diamondback juga salah satu gua yang Iya, pengen iya, tuh. karena zaman dulu sepeda datang itu di toko-toko ya kalau di Iya. Jakarta. Itu frame sendiri, stiker sendiri kan. Jadi pada saat dibangun tergantung abangnya aja mau nempel Iya. stiker apa. Heeh. Dan kita masih kecil lihatnya, yang dilihat kan brandnya kan. Ada Diamondback lah, ada Dyno lah, ada Mongoose gitu. Iya, iya, iya. Bentuk frame-nya sama. Jadi begitu udah ngerti, ih aneh gitu. Iya, dan gue salut sih, keren gitu gue ngeliat perkembangannya. Edan, makanya gue bilang terakhir komentar, wah gila gue yang belum punya Redline yang terakhir itu, gue bilang di Indonesia nggak masuk, nggak pernah ada rider pakai itu kan, jadi nggak akan dapat bekasnya gitu. Orang-orangnya dari sini memang belinya di luar, paling dekat Malaysia. Edan, nah saya dapat tapi mid schoolnya full orisinil. Iya. Jadi saya pikir udah cukup lah, siapa tahu nanti ada yang ini gitu ya. Ya itu juga rezeki Jadi- sih, kalau menurut gue sih rezeki aja bisa tiba-tiba ada yang lewat frame Iya. forknya gitu kan. Iya. Wah, RL gitu kan. Iya itu Redline itu. Udah, wih, itu juga itu langsung singkat. iya benar. Iya, Itu benar-benar rezeki aja. Iya, iya. Rezeki banget sih. Nah, ini episode pertama liputan kita ngobrol dengan Kang Arman Maulana. Ternyata Kang Arman itu BMX banget. Seru kan? Obrolannya nggak kerasa kita ngobrol dan ternyata masih ada jilid 2 nih. Jilid 2 tentang apa? Jangan lupa sekarang subscribe dulu, like, komen, dan share. Oke, tunggu di liputan kedua dari channel Taraka Garage. Oke, thank you. Inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyum